Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas IF 4602. Kami akan menampilkan video penerapan metode bercocok tanam secara sederhana dan mandiri di rumah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Rizky Fauzia dengan NIM 130122333. Perkenalkan, nama saya Nila Lestari dengan NIM 130-122-3153. Saya Barik Nugroho, NIM 130-122-0086. Nama saya Dalam Maulidi Matahari dengan NIM 130-122-3002. Pemerintah Kota Bandung tercatat memiliki lahan sawah di kawasan timur seluas 32,4 hektar. Akan tetapi, hasil panen tersebut rupanya hanya sanggup mencukupi 5% dari total kebutuhan warga Kota Bandung. Sayangnya, kurangnya lahan kosong menyebabkan penambahan sawah tak memungkinkan. Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung menyebutkan setiap 2 tahun lahan sawah menyusut sekitar 100 hektar. Wah, sangat sayang bukan? Untuk mengantisipasi krisis ini, ditawarkan solusi urban farming. Diharapkan dengan banyaknya warga menanam beberapa bahan pangan sendiri, maka beban pangan yang dibutuhkan berkurang. Namun, masih banyak sekali warga Kota Bandung yang tak memiliki lahan pekarangan luas untuk bertanam. Ada juga yang beralasan tidak memiliki waktu atau menganggap kegiatan itu merepotkan. Padahal bercocok tanam memiliki banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu, kini kita akan menawarkan beberapa solusi-solusi metode bercocok tanam yang tak mengambil lahan dan tidak serumit bertanam metode biasa, sehingga dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Hidroponik. Hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam menggunakan air tanpa media tanah. Hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hidro, yang artinya air, dan ponos, yang artinya daya. Hidroponik dikenalkan pertama kali oleh W.F. Gehrig pada tahun 1936 di University of California, Amerika Serikat, dalam pengembangan teknik bercocok tanam dengan air sebagai media tanam. Metode ini menekankan perawatan kebutuhan nutrisi untuk tanaman berkembang. Untuk menanam hidroponik, terdapat beberapa metode. Namun umumnya, pertama kita perlu menyiapkan media tanamnya. Dapat berupa air langsung di dalam pot atau wadah atau melalui media lain seperti styrofoam. Kemudian setelahnya, benih tanaman disemai di dalam media tanam dan diletakkan di tempat gelap selama kurang lebih 7 hari. Setelah benih tanaman sudah cukup besar, pindahkan ke dalam pot media tanam yang sudah berisi pupuk yang cocok untuk tanaman hidroponik, misal pupuk AB mix, dan kemudian diberikan kain flanel yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari pupuk AB mix tersebut menuju ke tanaman. Setelah dilakukan perawatan kurang lebih 28 hari, sayuran sudah siap untuk dipetik dan dikonsumsi. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode menanam hidroponik. Pertama, kelebihannya. 1. Alternatif metode bercocok tanam tanpa lahan karena tak membutuhkan tanah. Kedua, penggunaan pupuk lebih hemat serta penggunaan air lebih efisien. Ketiga, tanaman yang dapat ditanam berupa yang memiliki nilai konsumsi sehingga dapat digunakan untuk bahan pangan sendiri atau dimanfaatkan untuk dijual. Keempat, panen tanaman lebih cepat dan mudah. Kelima, lebih terjamin tidak terkena hama dan serangga tanpa menggunakan pestisida. Dan terakhir, lebih banyak mengandung vitamin dan mineral. Sementara untuk kekurangan dari metode bercocok tanam hidroponik, pertama, bukanlah alternatif yang bagus untuk orang-orang yang tak memiliki waktu merawat diakibatkan dibutuhkannya perawatan yang teliti. Kedua, butuh pengetahuan khusus untuk pramunutrisi agar tanaman dapat tumbuh. 3. Nilai investasi yang cukup besar dikarenakan dalam metode bercocok tanam hidroponik menggunakan pupuk AB mix dan sejenisnya yang memiliki nilai harga tidak sedikit. Begitu pula juga dengan alat-alatnya. Keempat, membutuhkan tingkat ketelitian tinggi untuk menjaga pH media tanam agar tanaman dapat tumbuh. Dan terakhir, perawatan perangkat hidroponik lebih rumit, terutama apabila menggunakan metode yang sulit, sehingga perangkatnya juga lebih rumit. Vertikultur. Vertikultur berasal dari gabungan dua kata, yakni vertikal yang artinya berdiri dan kultur artinya budaya.
Vertikultur adalah metode budidaya tanam dengan media tanam menggunakan bidang vertikal dan dilakukan secara bertingkat. Tanaman disusun secara vertikal agar tak memakan ruang sehingga dapat digunakan sebagai alternatif untuk kekurangan lahan. Ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan dalam budidaya tanaman dengan vertikultur. Persiapan tersebut antara lain: pertama, membuat rak vertikultur. Membuat rak vertikultur dengan menggunakan bahan khusus seperti bambu kayu, pipa paralon, pot gantung. Kedua, menggunakan media tanam yang tepat. Memilih media tanam yang tepat untuk menunjang perkaran dan pertumbuhan tanaman nantinya. 3. Mempersiapkan bibit. Persiapan bibit ini ada baiknya dilakukan sebelum pembuatan rak, sehingga saat pembuatan rak sudah selesai, bibit juga akan siap dipindahkan ke dalam pot atau rak vertikultur. Untuk sisi positifnya sendiri, yang pertama, karena disusun secara vertikal, sistem bertanam ini sudah jelas dapat mengefisienkan penggunaan lahan. 2. Penanaman yang dilakukan secara vertikal dapat mencegah pertumbuhan gulma. 3. Sistem ini dapat membuat penggunaan pupuk menjadi lebih hemat karena pupuk langsung diberikan di dalam wadah sehingga pupuk tidak mudah tercuci. Yang keempat, vertikultur yang menggunakan atap dapat memudahkan Anda untuk mencegah tanaman dari kerusakan karena hujan. Terakhir, penampilan instalasi vertikultur juga dapat menambahkan nilai estetika perkarangan rumah. Untuk sisi negatifnya sendiri, ya pertama, tanaman harus dirawat secara kontinu dan intensif. Kedua, karena mudah dipindahkan, tanaman mudah patah atau rusak jika tidak diperlakukan dengan benar. Terakhir, investasi yang dibutuhkan cukup besar karena instalasi vertikultur membutuhkan peralatan yang lebih banyak dibanding bertanam secara konvensional. Solusi ketiga yaitu tanaman gantung. Seperti namanya, tanaman gantung adalah sistem di mana tumbuhan ditanam pada sebuah pot kecil dan pendapatannya dilakukan secara digantung. Tanaman gantung adalah salah satu cara terbaik untuk menanam tumbuhan di dalam rumah atau ruangan, selama tanaman masih mendapatkan sinar matahari yang mencukupi. Perawatan terhadap tanaman gantung sangatlah efisien. Pada suhu yang lebih dingin, tanaman gantung hanya perlu disiram sekali sehari. Namun, saat suhu naik atau panas, tanaman gantung perlu mendapat penyiraman lebih menjadi 2 kali sehari. Tanaman ditanam dalam pot beserta dengan media tanam lainnya seperti tanah dan pupuk. Lalu disiram dengan air perlahan agar dapat diserap. Sebelum bisa digantung, pot dengan media tanam yang telah dipersiapkan harus disimpan dalam ruangan teduh yang terhindar matahari selama maksimal 3 hari. Selanjutnya, pot dapat digantung pada besi penyangganya di tempat yang menerima sinar matahari cukup. Sisi positif dari solusi tanaman gantung, yaitu tanaman gantung sangat cocok menjadi tanaman hias untuk memperindah rumah serta mengasrikan rumah atau ruangan. Pengaplikasian yang tidak memerlukan lahan atau ruangan yang besar, serta biaya penanaman yang relatif terjangkau tergantung pada jumlah estetika. Namun, sisi negatif dari tanaman gantung ialah sifat tanaman gantung yang haus air dan sensitif terhadap kelembapan dan iklim membuat metode ini memerlukan perawatan rutin yang ekstra, terlebih pada lingkungan dengan iklim panas. Sistem tanaman gantung hanya dapat diaplikasikan untuk tumbuhan hias dan tidak untuk tumbuhan berbuah seperti stroberi dan lain-lain. Terakhir, tanaman gantung merupakan metode penanaman yang mengharuskan penyiraman rutin karena haus akan air. Banyaknya penyiraman juga bergantung pada iklim tempat di mana lokasi penanaman dilakukan. Pada iklim dingin, hanya dibutuhkan penyiraman sebanyak sehari sekali. Namun, dibutuhkan penyiraman 2 kali sehari pada iklim panas. Dari solusi-solusi yang diberikan, kita dapat melihat bahwa ada beragam cara bercocok tanam. Karena itu, bukan lagi lah alasan untuk tidak mencoba bercocok tanaman diri di rumah. Kami harap video ini bermanfaat bagi para penonton semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.